Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Asalib Ta'lim Maharah Al-Kalam, yang berisikan anggota. Yang pertama yaitu Fatma, yang kedua Hartini, yang ketiga Siti Khadijah, yang keempat Siti Mastiyah, yang kelima Laila Kutrinada, dan yang keenam Rahma Wulandari. A. Pengertian maharah kalam. Maharah kalam adalah kemahiran mengucapkan suara atau kata untuk mengungkapkan pikiran tentang pendapat, ide, keinginan, atau perasaan kepada lawan jenis. Jadi, maharah kalam ini mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita tentang pendapat apa yang kita inginkan, ide apa yang ingin kita sampaikan, dan keinginan apa yang ingin kita buktikan kepada lawan bicara. Maharah kalam dalam bahasa Arab adalah keterampilan mengungkapkan dan mengucapkan suara secara sengaja dalam bahasa Arab dengan baik dan benar dan bisa dipahami oleh lawan bicara. Jadi, ketika kita mengungkapkan atau mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab, kita harus mengucapkannya secara baik dan benar agar si lawan bicara tadi paham apa yang kita ucapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai murid dalam berbicara, karena keterampilan tersebut merupakan komponen terpenting dari keterampilan bahasa Arab untuk mempelajari cara berbicara dengan baik dan benar. B. Metode Maharah Al-Kalam. 1. Ta'bir min as-suwar. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa menceritakan apa yang dilihat dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan. Media yang digunakan dapat berupa gambar, baik yang diproyeksikan maupun yang tidak diproyeksikan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Pilihlah sebuah gambar yang sesuai dengan tema yang diinginkan. B. Tunjukkan gambar tersebut kepada para siswa, misalnya dengan ditempel di papan tulis. C. Mintalah siswa untuk menyebutkan nama benda-benda atau bagian-bagian yang ada dalam gambar tersebut dalam bahasa Arab. D. Mintalah masing-masing siswa untuk menyusun sebuah kalimat dari gambar tersebut secara lisan. E. Mintalah masing-masing siswa untuk menyusun kalimat dari gambar tersebut secara tertulis. Mintalah masing-masing siswa untuk membacakan hasil presentasinya. G. Berikan klarifikasi terhadap hasil pekerjaan para siswa tersebut. 2. Jigsaw atau kafe-kafe. Strategi ini sering disebut dengan strategi jigsaw atau kafe-kafe. Strategi ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk memahami isi sebuah bacaan secara utuh, dengan cara membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil. Masing-masing siswa memiliki tugas untuk memahami sebagian isi bacaan tersebut, kemudian digabungkan menjadi satu. Dengan cara seperti ini, diharapkan isi bacaan yang cukup panjang dapat dipahami secara cepat. Di samping itu, proses pemahaman akan semakin mendalam karena diulang berkali-kali. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Buatlah beberapa kelompok sesuai dengan jumlah topik bahasan atau jumlah paragraf dari bacaan yang akan dipelajari. B. Bagian naskah atau bacaan pada kelompok-kelompok tersebut dengan masing-masing kelompok satu buah topik atau paragraf. C. Berilah waktu untuk membaca, memahami, dan mentakbirkan atau mengungkapkan kembali dalam kelompok masing-masing secara bergiliran. D. Setelah kerja kelompok ini selesai, buatlah kelompok kedua dengan jumlah kelompok sesuai dengan jumlah anggota kelompok yang pertama. Misalnya, jumlah anggota kelompok pertama 5 orang, maka jumlah kelompok kedua juga 5 orang, sehingga masing-masing anggota kelompok akan disebar dan bergabung dengan anggota dari kelompok yang lain. E. Mintalah masing-masing siswa dalam setiap kelompok untuk mentakbirkan
apa yang sudah dipahami dari kelompok pertama. Dengan demikian, masing-masing kelompok akan memiliki pemahaman dari 5 topik atau paragraf yang berbeda. F. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya secara utuh. Pada saat ini, masing-masing siswa sudah memahami seluruh isi bacaan atau topik yang diterapkan. G. Berikan klarifikasi di akhir presentasi agar pemahaman terhadap isi bacaan atau topik-topik tersebut tidak keliru. Kemudian yang ketiga yaitu small group presentation. Strategi ini sering disebut dengan small group presentation. Dalam strategi ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan melakukan tugasnya yang diberikan pengajar. Kemudian hasilnya dipresentasikan di kelas. Strategi ini biasanya digunakan untuk lebih mengaktifkan semua siswa agar masing-masing siswa akan merasakan pengalaman belajar yang sama. Dengan cara ini diharapkan pengetahuan dan keterampilan siswa dengan merata. Jadi ini strategi ini digunakan agar kelas itu tidak menjadi sepi. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Arab dengan materi ta'aruf akan membutuhkan waktu yang sangat banyak jika praktik dilakukan satu persatu di depan kelas. Tetapi jika menggunakan strategi ini, penggunaan waktu akan dapat diefisienkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan topik yang akan dipelajari, misalnya ta'aruf tentang identitas diri atau menjelaskan tentang hal tertentu. Kemudian yang kedua, ajaklah seluruh siswa untuk terlebih dahulu menentukan dan menyepakati unsur-unsur atau hal-hal apa saja yang harus disampaikan oleh siswa. Misalnya dalam materi ta'aruf harus diungkapkan ada nama, umur, alamat, hobi, cita-cita, dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok kecil, misalnya 2-5 orang. Kemudian mintalah masing-masing siswa untuk menyampaikan ta'aruf dengan kelompoknya secara bergantian. Setelah itu kemudian yang kelima, setelah proses dalam kelompok selesai, mintalah masing-masing siswa atau beberapa siswa yang mewakili kelompok tersebut untuk menyampaikan hasilnya berta'aruf di depan kelas. Selanjutnya, yang terakhir, berikan klarifikasi terhadap hasil yang dipresentasikan oleh masing-masing siswa. Kemudian yang keempat, strategi yang keempat yaitu gallery session atau poster session. Strategi ini biasa disebut dengan strategi gallery session atau poster session. Penggunaan strategi ini diantaranya ditunjukkan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami isi sebuah bacaan, kemudian mampu untuk memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. Dari gambar tersebut diharapkan semua siswa dapat menghafal isi bacaan secara lebih mudah dan ingatan siswa terhadap isi bacaan tersebut dapat bertahan lebih lama. Nah, dan di strategi ini juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, tentukan topik-topik bahasan yang bacaan yang akan dipelajari. Kemudian, bagilah siswa dalam beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok diberikan teks atau bacaan dengan topik yang berbeda. Yang ketiga, mintalah seluruh siswa dalam masing-masing kelompok untuk membaca dan memahami teks tersebut bersama-sama. Yang keempat, mintalah masing-masing kelompok untuk menuangkan isi bacaan tersebut dalam bentuk gambar atau visualisasi. Dalam hal ini, bentuk dan unsur-unsur yang ada di dalam gambar dapat mewakili pokok-pokok pikiran yang ada dalam bacaan tersebut. Yang kelima, mintalah masing-masing kelompok untuk menempelkan gambarnya pada galeri yang telah tersedia. Jika papan galeri tidak tersedia, dapat juga ditempelkan di papan pengumuman atau dinding sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian, mintalah masing-masing kelompok untuk menunjuk
seorang penjaga pada galeri. Tugas dari penjaga galeri adalah memberikan penjelasan kepada para pengunjung yang mempertanyakan isi atau maksud dari gambar dipamerkan. Yang ketujuh, mintalah semua siswa yang tidak bertugas sebagai penjaga galeri untuk keliling ke masing-masing galeri dan bertanya kepada masing-masing penjaga tentang gambar yang dipajang dengan bahasa Arab. Yang ke-8, setiap penjaga harus menjelaskan maksud dari gambar tersebut dalam bahasa Arab. Yang ke-9, setelah waktu yang telah ditentukan habis, mintalah semua siswa untuk kembali ke atas. Yang ke-10, terakhir, berikan komentar dan klarifikasi terhadap seluruh proses yang telah dilakukan, termasuk isi dari masing-masing bacaan yang telah dipelajari. C. Langkah-langkah Maharah al-Kalam. Dalam Maharah Kalam, isi dan makna dalam penyampaian pesan secara lisan itu penting. Tentu saja sudah terdapat berbagai bentuk, langkah, atau cara yang dapat dilakukan sesuai dengan tingkatan penguasaan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh para pembelajar. Dan ini beberapa tingkatan pembelajaran Maharah Kalam. Kalam bagi pembelajar mubtadi tingkat pemula, al-mutawassit tingkat menengah, dan al-mutaqaddim tingkat lanjut. 1. Pembelajar al-mubtadi atau para pemula. A. Guru mulai melatih berbicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pembelajar. Maksudnya para siswa atau para pelajar harus menjawab apa pertanyaan yang dilontarkan oleh pengajar. B. Pada saat yang bersamaan, pembelajar diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran. C. Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para pembelajar atau siswa sehingga akhirnya membentuk sebuah tema yang sempurna. D. Guru menyuruh pembelajar menjawab latihan-latihan yang berbentuk lisan atau syafawiyah, menghafal percakapan atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah dibaca oleh para pembelajar itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Siti Mastia. 2. Pembelajar mutawassit atau pembelajar tingkat menengah. Langkah-langkah pembelajaran Maharah al-Kalam untuk tingkat menengah yaitu A. Belajar berbicara dengan bermain peran. B. Membicarakan tentang tema tertentu. C. Bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada pembelajar. D. Bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau lain-lainnya. 3. Pembelajar mutaqaddim yaitu pembelajar tingkat lanjut. A. Guru memilih tema untuk latihan berbicara. B. Tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan pembelajar. C. Tema harus jelas dan terbatas. D. Mempersilahkan pembelajar memilih 2 tema atau lebih sampai akhirnya pembelajar dapat bebas memilih tema yang akan dibicarakan dan tentang apa yang mereka telah ketahui. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Maharah kalam adalah kemahiran mengucapkan suara atau kata untuk mengungkapkan pikiran tentang pendapat, ide, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Maharah kalam dalam bahasa Arab adalah keterampilan mengungkapkan atau mengucapkan suara secara sengaja dalam bahasa Arab dengan baik dan benar dan bisa dipahami oleh lawan bicara. Metode Maharah al-Kalam, takbir min aswar, jigsaw cafe, small group presentation, gallery session, atau poster session. Langkah-langkah pembelajaran Maharah al-Kalam. 1. Pembelajar al-mubtadi atau pemula.
2. Pembelajaran mutawasit atau menengah. 3. Pembelajaran mutaqaddim, lanjutan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.